Bang! Melihat telapak tangan raksasa hijau yang ditembakkan dengan marah, wajah Lion Heaven tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa raja bahkan akan mengabaikan identitasnya dan menembaknya secara langsung. Namun, respon Lion Heaven juga sangat cepat. Ketika telapak tangan raksasa hendak ditembak, pikirannya bergerak, dan True Origin emas yang megah keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi kepingan emas di atasnya. Tameng! Di atas perisai, riak cahaya mengalir, dan ada gelombang yang sangat misterius, menunjukkan rasa tidak bisa dihancurkan. Jelas, meski sekuat singa, Heaven tidak akan menganggapnya enteng. Saat perisai emas ini baru saja keluar, telapak tangan raksasa itu ditekan dengan gelombang yang mengerikan, dan akhirnya mendarat di perisai itu. Bang! Pada saat keduanya bersentuhan, sosok Lion Heaven dan perisai emas langsung mengipasi. Di udara, jalur suara halus terdengar pelan. Di perisai emas, ada jalur retakan. Hai! Akhirnya, di mata Qin Yichen dan yang lainnya yang tercengang, perisai emas itu akhirnya tak tertahankan, dan itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi titik cahaya keemasan. Saat ini, kekuatan di telapak raksasa hijau itu tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, dan bentuk Lion Heaven sudah terlihat. Pada saat ini, tampaknya ada ekspresi putus asa di mata si Heaven, tetapi dia bahkan tidak mengumpulkan kekuatan untuk melawan, tetapi meninggalkan telapak tangan raksasa yang cukup untuk menghancurkannya hingga jatuh ke dirinya sendiri. HMPH. Namun, tepat ketika telapak tangan raksasa hendak meledakkannya, raja-raja mendengus dingin, dan kemudian sinar cahaya hijau giok tiba-tiba menghilang, dan dia tidak membunuh singa Heaven dalam keadaan hancur. Jelas, bahkan raja segala raja memiliki ketakutan tentang keluarga kekaisaran Star Lion. Faktanya, alasan mengapa Raja Ge menembak bukan hanya karena ketidakhormatan Lion Heaven, tetapi yang paling penting adalah bahwa yang terakhir ada di depannya dan mengancam akan menggunakan elf secara terbuka. Melihat bahwa King of Kings berakhir pada saat kritis, hati kedua orang yang mengejutkan Jingsu tidak bisa menahan nafas lega. Di mata siluet yang sedikit lebih tua melihat ke arah, mereka tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit lebih dalam. Takut. Yang terakhir bisa berhenti dengan mudah. Jelas, serangan itu hanya tindakan biasa. Jika Ai Yin benar-benar bergerak untuk membunuh, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Siapapun yang mengatakan satu kata lagi, percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu tinggal di sini sepenuhnya. Mata raja melirik ke belakang, dan suara samar bergema di antara langit dan bumi. Di bawah suara ini, Jingsu dan Chi Feng Sheng sama-sama mengalihkan pandangan mereka. Meskipun itu adalah Lion Heaven, meskipun dia tidak mau menyerah, tetapi saat ini, dia tidak berani mengancam raja lagi. Sudah, pergi. Melihat penampilan default dari ketiga orang itu, raja berbisik kepada Qin Yichen, dan kemudian telapak tangannya bergerak, merobek ruang secara langsung. Sebuah kekuatan membungkus kedua orang itu, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dalamnya. Orang bodoh ini. Ketika Raja Pengadilan dan Qin Yichen pergi untuk sementara waktu, sisa paksaan yang memenuhi ruang itu perlahan menghilang. Dan akhirnya singa Heaven tidak bisa menahan kata-kata umpatan. Melihat penampilan si Heaven, Jingsu dan Chi Feng Sheng sama-sama menggelengkan kepala. Faktanya, makhluk seperti mereka, melihat 10.000 benua, dapat dihitung dengan jari, dan keberadaan mereka akan sedikit skeptis satu sama lain. Secara alami, mereka tidak akan menindakinya secara acak. Namun, siapa yang bisa memikirkannya, tepat ketika mereka akan menyelesaikan Qin Yichen, ada keberadaan yang menakutkan. Apalagi setelah ditolak. Ai ternyata menyinggung kelas 3 kaisar besar, bahkan menembak dengan marah untuk mengajari Lion Heaven, dan akhirnya, di bawah pengawasan mereka, langsung mengambil Qin Yichen. Pergi. Setelah beberapa saat, Jingsu menghela nafas pelan. Apakah itu intervensi Ai atau identitas ras manusia Qin Yichen? Bukan masalah kecil. Mereka harus kembali ke klan untuk melapor langsung ke Patriark. Orang tua, terima kasih banyak. Setelah Yuan, Qin Yichen juga berterima kasih kepada Raja. Jika kali ini bukan kemunculan raja tepat waktu, saya khawatir dia akan menjadi pertanda buruk daripada sehat. Anakmu berlari sangat cepat, bahkan sulit bagiku untuk menguncimu. Raja sedikit menggelengkan kepala dan tertawa. Apakah pengadilan selalu ada di sini? Mendengar ini, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Putramu membuat banyak keributan di Huang Jitian. Saya tidak akan datang. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Raja melirik Jin Yichen, dan sepertinya menyalahkan yang terakhir atas kecerobohannya. Junior tahu bahwa veteran itu tidak akan berpangku tangan. Qin Yichen terkekeh, senyum tipis di sudut mulutnya. Melihatnya, Raja Istana mau tidak mau menggelengkan kepala. Nyatanya, bagi Qin Yichen, Raja dari Raja tampak sangat tidak berdaya. Meskipun dia mengagumi kejahatan semacam ini, tetapi jika bukan karena kebaikannya kepada para elf, dan ditambah dengan roh kecil Night Elf itu sendiri, saya khawatir dia masih akan ragu untuk membantu yang terakhir. Lagi pula,
para elf memiliki tidak pernah terlibat dalam hal-hal di 10.000 benua. Pengecualian pertama ini tersinggung oleh 3 pengaruh besar yang paling kuat di 10.000 benua, yang bahkan membuatnya pusing. Meskipun warisan keluarga elf sama kuatnya, jika mereka bergabung dengan 3 keluarga kerajaan besar, bahkan keluarga elf mereka, saya khawatir mereka akan jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Guo Lao, yakinlah, selama aku dalam 1 hari, aku tidak akan pernah melihatmu terpengaruh. Qin Yichen dengan ringan berkata sambil tersenyum. Bersihkan kekacauanmu sendiri dan bicaralah. Raja menggelengkan kepala. Entah kenapa, selalu ada rasa penasaran di hatinya. Mengapa dia secara tidak sadar diikat ke perahu yang sama oleh Qin Yichen? Namun, bahkan jika dia menebak sempoa Qin Yichen, Raja Istana tidak menggunakan bahasa untuk mundur. Karena untuk saat ini dia benar-benar tidak bisa lolos dari Qin Yichen. Ini bukan hanya alasan mengapa Qin Yichen diselamatkan sebelumnya, tetapi ada masalah yang lebih besar. Nigma Clan. Di masa lalu, para peri telah membuat langkah besar dan akan sangat merusak klan mimpi buruk, yang membantai anggota klan mereka, dan memaksa yang terakhir untuk mengintai di benua 10.000 selama 10.000 tahun. Sementara itu, banyak orang telah melupakan malapetaka yang dibawa oleh Nigma Clan, tetapi sebagai rumah terkuat dari ras roh, Raja mengetahuinya, dan sekarang Nigma Clan tidak lagi seperti dulu. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan seluruh keluarga elf, saya khawatir akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Apa yang dia tahu sekarang adalah bahwa setidaknya klan setan darah, klan-klan darah, dan keluarga kekaisaran kabut air telah direduksi menjadi boneka klan mimpi buruk. Dan dalam kegelapan, saya tidak tahu apakah mereka menyembunyikan kekuatan yang lebih mengerikan.